Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatan Bisaban. NIM saya 088. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang, Prodi D3 Keperawatan Purwokerto. Di sini saya akan mempersembahkan video tindakan pendidikan kesehatan terhadap pasien hipertensi. Semoga video ini dapat menambahkan wawasan kepada semua penonton. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, permisi ya Ibu. Ya, Sesuai dengan kontrak kemarin, pada hari ini akan dilaksanakan tindakan pendidikan kesehatan tentang hipertensi kepada Ibu. Tujuannya yaitu untuk memberikan pengetahuan tentang hipertensi dan gejala, komplikasi serta yang lainnya. ya, Nah, untuk waktunya nanti saya membutuhkan waktu 5-7 menit untuk melakukan tindakan ini ya Bu. ya, Untuk tempatnya di sini saja. Nanti saya akan menggunakan leaflet ini sebagai sarana untuk materi untuk Ibu baca, dan saya sudah siapkan di sini ada leaflet tentang hipertensi. Nanti saya akan menjelaskannya sesuai dengan leaflet ini. Materinya sudah ada di sini ya Bu. ya. Ya, sebelum saya lakukan tindakan, apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya mulai ya Bu. Ya, Ya, ini leafletnya Bu. Ya, sebelumnya Ibu tahu Ibu kena hipertensi itu pas tensi kapan ya Bu? setahun yang lalu. Tahun yang lalu. Ya, Pas di tensi itu Ibu tensinya itu berapa? 180, 80 per bawahnya? 90. 90 ya. Kalau seperti itu sudah termasuk hipertensi ya Bu. Jadi pengertian hipertensi itu tekanan darah di atas normal, yang tekanan sistoliknya itu di atas 140, dan tekanan diastoliknya itu di atas atau sama dengan 90 mmHg. Ya. Untuk faktor penyebabnya itu ada di bagian belakang Bu. Ya, ada di bagian belakang. Ya, di situ faktor penyebabnya itu yang pertama ada dari faktor genetik ya Bu. Faktor genetik itu dari keturunan. Apakah di keluarga Ibu ada faktor keturunannya Ibu? Tidak ada. Tidak ada, mungkin dari Ibu, dari Bapak gitu ada? Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Ya, yang pertama dari faktor genetik, itu dari keturunan, dari orang tua atau dari nenek, kakek ada. Terus yang kedua ada dari faktor berat badan atau kelebihan berat badan, yaitu obesitas. Kalau boleh tahu berat badan Ibu berapa ya Bu? 52. 52, berarti belum termasuk obesitas kali ya Bu. Yang ketiga ada faktor jenis kelamin. Ya, jadi yang perempuan itu mudah terkena hipertensi ya Bu. Ya, Ya. Terus yang keempat ada stres atau banyak pikiran gitu, kecapean, mikirin banyak pikiran gitu, jadinya stres, kecapean, bisa menyebabkan tekanan darah naik. Dan yang kelima ada diet garam yang berlebihan, konsumsi garam berlebihan. Jadi pada makanan Ibu itu kalau keasingan itu dapat menyebabkan hipertensi ya Bu. Kelebihan mengkonsumsi garam itu dapat menyebabkan hipertensi. Yang ketujuh ada faktor merokok atau terpapar oleh rokok. Apakah di keluarga Ibu ada yang merokok atau tidak ya Bu? ada. Nggak ada ya Bu? Ada. Bapak. Bapaknya merokok. Itu bisa dihimbau untuk bapaknya untuk berhenti merokok ya Bu. Iya. Ya. Dan untuk komplikasinya sendiri itu bisa dilihat di sebagian kanannya ya Ibu. Ya, bisa dibuka. Nah, ya. Untuk komplikasinya di situ ada yang pertama di bagian otak itu dapat menyebabkan stroke. Ya Bu. Jadi tekanan di darah itu jika
sudah parah itu ke otak bisa menyebabkan stroke komplikasinya. Yang kedua ada kardiovaskuler atau di jantung, atau itu tuh dapat menyebabkan infak miokard. Ya, infak miokard itu kayak penyempitan pembuluh darah. Jadi pasukan oksigen ke otak itu akan berkurang. Yang ketiga ada di ginjal. Ginjal itu dapat menyebabkan penyakit ginjal kronik atau gagal ginjal ya Bu. Iya. Yang keempat itu ada di bagian mata, itu dapat menyebabkan penyakit retinopati. Jadi penglihatan ibu itu kabur, sangat kabur. Jadi penglihatan ibu tuh nggak jelas. Di bagian selanjutnya itu ada pencegahan nih Bu. Pencegahan dari hipertensi itu yang pertama menjaga berat badan agar tetap ideal. Jadi kalau bisa berat badan ibu itu dipertahankan segitu aja ya Bu, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Dan yang kedua itu rajin berolahraga ya Ibu. Olahraga apa? Olahraga ya bisa gitu, jogging, jalan-jalan keliling rumah, apa keliling RT RW gitu di desa. Ya, yang ketiga yaitu kurangi makan makanan yang tinggi garam. Jadi kalau ibu masak itu Asin ya? dia jangan sampai keasinan, masukin garamnya yang secukupnya aja. Jangan keasinan banget. Juga jangan sampai hambar juga, nanti orang rumah pada nggak enak makannya ya Bu. Iya. Ya. Terus yang keempat, jika ada keluarga yang merokok itu tolong suruh diberhentikan untuk merokoknya ya Bu. Jadi suruh stop merokoknya karena dapat membahayakan, selain hipertensi juga dapat membahayakan penyakit yang berbahaya lainnya. Ya. Dan untuk tanda gejala yang ibu harus ketahui itu, yang pertama itu ibu merasa sangat pusing, sakit kepala sekali yang sangat luar biasa, kayak vertigo gitu. Ibu mengetahui vertigo? Tidak. Ya kalau vertigo itu kayak sakit kepala, muter-muter kayak berat banget itu kayaknya, sampai nggak bisa gerak, ya ingin bed rest terus di kasur tiduran. Yang kedua ada tanda gejala yang ibu harus ketahui, yaitu sangat mudah lelah sekali, sangat mudah lelah. Jadi ibu beraktivitas sendiri gitu, nyapu sampai di ruang tamu juga udah lelah gitu misalnya ya Bu. Untuk yang ketiga, tanda gejala yang ibu harus ketahui yaitu mual dan muntah. Jadi mual dan muntah itu bisa terjadi ketika pusing banget, itu pusing sekali, bisa menyebabkan itu mual, hanya mual, atau yang keluar hanya mual, atau bahkan bisa sampai muntah gitu Bu. Terus yang keempat itu, yang kelima, jantung ibu itu detaknya sangat berdebar-debar gitu. Jantungnya berdebar-debar sangat cepat sampai kerasa gitu meskipun tidak disentuh ya Bu. Iya. Ya. Dan untuk dietnya ibu tadi ya, untuk pola makannya itu bisa banyak mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan ya Ibu. Ya. Dan juga untuk pola dietnya itu ibu bisa mengkonsumsi yang makanan yang rendah garam tadi satu. Yang kedua ada ibu bisa minum jus tomat secara rutin atau seminggu 2 kali 3 kali gitu untuk mencegah, dan istirahat yang cukup. Dan ketika terasa tanda gejala yang tadi saya sebutkan, ibu bisa langsung berobat ke mantri atau dokter terdekat ya Ibu. Ya. Bisa memanfaatkan layanan kesehatan yang terdekat di sekitar rumah ya. Ya. Mungkin materi itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri tindakan pada hari ini, apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Jika tidak, saya cukupkan untuk materi hari ini ya Bu. Nanti saya kesini lagi pada kunjungan selanjutnya untuk melakukan evaluasi pada tindakan hari ini. Ya. Ya.
Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.